Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Faisal K3. Nah, di video kali ini saya akan membuat konten tentang peta buta ya, salah satu materi modul 1 di Singapura. Kebetulan konten ini ada request dari salah satu viewer saya pada video sebelumnya, itu atas nama Zaki Ramdan, dimana komennya seperti ini ya teman-teman ya. Assalamualaikum admin, saya request dibuatkan video untuk modul 1 tentang peta buta. Saya penasaran tentang peta buta seperti apa sih katanya. Terima kasih sebelumnya, salam Nautika Indonesia. Oke, siap. Siap. Di sini saya akan membahas seberapa butakah peta ini ya teman-teman ya. Sampai namanya itu disebut peta buta ya. Sebenarnya nggak pantas sih dibilang peta buta kalau menurut saya. Mungkin peta ini lebih pantas disebut dengan istilah peta tanpa warna dan tanpa nama kalau menurut saya. Siap. Karena kalau buta, emang bener dia buta, emangnya dia punya mata ya kan? Baca. Jadi sebenarnya yang buta itu bukan petanya tapi kitanya. Iya. Jadi saya sarankan sama teman-teman sebelum melangkah untuk mengambil special report limit atau modul 1 ini, belajarlah dengan betul-betul lah, pelajari dulu materi-materinya. Jangan sampai teman-teman sudah terlanjur maju, belum ada modal ilmu yang cukup untuk melangkah, jadi uang yang kita habiskan itu sia-sia. Jadi saya rekomendasikan untuk pelajari dulu sebagian besarnya, wilayahnya, perairannya. Setelah itu teman-teman bisa sedikit banyak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada modul 1 ini. Baiklah teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke penjelasannya. Let's go. Peta buta ini adalah salah satu spot perairan Singapura, peta, tapi sebagian kecil, tidak menyeluruh ya teman-teman ya. Tidak semua peta satu Singapura itu dibuat menjadi tidak bernama dan tidak berwarna. Hanya salah satu spot bagian-bagian yang dia ingin jadikan sebagai soal. Biasanya spot untuk peta buta ini dia ambil yang ada lokasi increase-nya, ada banyak beacon-beacon, banyak boya. Jadi dia cari tempat yang padat ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah siapkan bagian dari salah satu wilayah Singapura seperti yang pada gambar. Seperti ada pada gambar. Nah, ini masih dalam berbentuk peta ya, ada warna, ada namanya. Dan kemudian ini sudah saya buat tanpa warna dan tanpa nama. Nah, ini saya gambar sendiri ya teman-teman ya. Jadi saya kan tidak punya bahannya nih untuk yang peta buta, jadi mau nggak mau saya harus gambar ya. Setidaknya kurang lebih hampir menyerupai lah ya teman-teman ya. Saya gambar sendiri, saya buat area increase-nya, pulau-pulaunya dengan beacon-beacon boyanya juga saya buat di sini. Ya kurang lebih seperti inilah teman-teman, seperti yang ada pada gambar ya. Peta buta itu seperti ini teman-teman. Dia berbentuk peta tapi tidak ada color, tidak ada nama. Kemudian dia dilengkapi dengan A, B, C, D, E. Nah, itu yang harus kita jawab. Terkadang dia buat A, B, C, terkadang dia buat 1, 2, 3. Dan peta buta ini juga sudah disiapkan dengan jawabannya teman-teman, seperti yang ada pada gambar di layar Anda. Dia sudah siapkan jawaban. Jadi peta ini tidak berwarna, tidak bernama, dan dia siapkan jawabannya. Misalkan yang di sini dia tanya ada 21 soal dan jawabannya ada 21 soal juga. Jadi teman-teman hanya diperintahkan untuk mencocokkan saja bagian mana yang dia tanya, kasih namanya apa gitu. Misalkan pada titik yang saya contoh di sini saya buat kotak, ada huruf A, B, C. Nah, ini kan ada A. Kemudian teman-teman cocokkan dengan nama-nama yang ada di samping. A ini nama yang tepat dari salah satu pilihan ini, yang 21 ini yang mana dia. Nah, jadi kita di sini hanya mencocokkan aja ya teman-teman ya. Jadi nggak buta sih sebenarnya. Buta kalau nggak belajar sih kalau menurut saya. Sombong amat. Jadi dia sudah kasih di gambar ini ada A, B, C. Silahkan kita pilih, sesuaikan nanti. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja ya teman-teman ya. Mana yang cocok, mana nama dia yang sebenarnya kita pilih dari pilihan yang dia berikan itu. Jika teman-teman dapat menyelesaikan pertanyaan dengan baik, maka
nilainya itu kalau saya tak salah itu sekitar 10% dari nilai kelulusan. Dan nilai kelulusan itu pencapaiannya minimal harus 70% baru bisa lulus ya teman-teman, kalau saya nggak salah ya. Saya sudah lupa sih, sekitar 3 tahun yang lalu sih saya ambil modul ini. Jadi materi-materi modul 1 ini kalau dalam pengujiannya itu ada tulis itu nilainya ada ABC, jawaban ABC, ada pertanyaan benar salah, kemudian ada peta buta. Di sini ada yang paling tinggi nilainya dalam ujian tertulis ini itu tentang TET table ya, baca TET table. Itu nilainya kalau lulus, kalau kita bisa menyelesaikannya dengan baik semuanya, itu yang TET table itu nilainya bisa 20% untuk kelulusan. Jadi lebih besar nilai TET table-nya. Pertanyaannya sekitar 3 pertanyaan saja, tapi nilai poin untuk kelulusannya sekitar 20%, tinggi teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengambil modul 1, saya rekomendasikan jangan sampai salah menjawab pertanyaan di TET table. Di situ lebih tinggi hasilnya dibanding dengan peta buta ini. Bicara soal peta buta ini, saya akan kasih kisi-kisi sedikit. Biasanya spot-spot mana aja yang dijadikan bahan untuk peta buta ini ya. Ini saya tunjukkan pada gambar. Biasanya di area ini yang sering dijadikan bahan untuk peta buta ini teman-teman ya, seperti yang pada gambar ini. Bagi teman-teman yang mau peta buta yang saya gambar ini, mana tahu mau dijadiin bahan belajar di rumah, saya boleh kasih komen aja di kolom komentar. Nanti saya akan kirim via WhatsApp ya, via WhatsApp. Saya tidak kasih link untuk downloadnya karena ini privasi ya teman-teman, saya gambar sendiri soalnya. Tapi kalau teman-teman ingin minta, saya boleh kasih ini gambar ini, nanti saya akan kirim secara personal via WhatsApp atau apa gitu. Boleh, silahkan komen di bawah. Atau teman-teman ingin saya gambarkan di spot-spot yang lain juga boleh, saya akan buatkan. Komen aja di bawah, buat teman-teman saya akan buatkan. Sekedar informasi buat teman-teman, bagi yang mau mengambil privat modul 1 boleh menghubungi saya, boleh komen di kolom komentar saya, karena saya masih punya materi dan soal-soalnya saya bisa kasih untuk belajar, tapi dengan catatan tidak gratis ya teman-teman ya. Iya. Bukan berarti mahal juga, ya enggak lah, sekedar ya berapalah uang paket, uang pulsa kita lah untuk pembelajaran ini. Bagi teman-teman yang mau aja, boleh juga di-share ke teman-temannya bagi yang mau. Saya bisa bantu, silakan komen. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan penjelasan tentang peta buta ini, yang mudah-mudahan tidak buta lagi ya teman-teman ya. Tidak penasaran lagi ya buat itu siapa tadi? Zaki Ramdan. Nah, supaya tidak ada lagi penasaran seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti inilah peta buta itu, peta tanpa warna dan peta tanpa nama. Saya sudah jelaskannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di sini, saya rangkum di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Oke, baiklah teman-teman. Saya Faisal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelaut, salam nautika Indonesia. See you later and bye-bye. To